Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deta Aris Akbar dari Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Madiun. Nah, di dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana Islam menyikapi virus corona. Nah, seperti yang saudara sudah tahu, virus corona saat ini sangat diperbincangkan sekali di dunia karena virus ini menyebabkan banyak orang meninggal dunia. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan virus corona dengan singkat. Nah, virus corona adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Nah, dalam banyak kasus, virus ini hanya menginfeksi pernapasan secara ringan, seperti flu. Nah, tapi akhir-akhir ini virus corona menyebabkan sistem pernapasan mengenai ke paru-paru atau menyebabkan pneumonia yang menyebabkan banyak kematian. Virus corona ini pertama kali berasal di Wuhan, Cina. Nah, setelah beberapa bulan, virus ini pun menyebar bahkan ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dan di Indonesia lebih dari 7.000 orang terjangkit virus corona. Bahkan 500 lebih orang sudah meninggal gara-gara terkena virus corona ini. Nah, kita harus bisa mengenali gejala-gejala virus corona, dan saya sudah menyiapkan satu video yang berisi cara mengenali virus corona. Nah, mari kita lihat terlebih dahulu. Setelah ditetapkan sebagai pandemi oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO, kita perlu mengetahui apa saja gejala seseorang terjangkit penyakit COVID-19. Seperti apakah gejala penyakit ini dan apa yang membedakannya dengan penyakit influenza? Dibaca di internet gitu, mungkin gejalanya itu kayak gejala flu, gejala batuk, cuman mungkin demamnya lebih tinggi. Oh, gejala-gejalanya sih kayak ringan aja, seperti kayak flu, batuk, sama sakit-sakit tenggorokan gitu. Gejala-gejalanya itu ya seperti kita gejala masuk angin, mau pilek gitu. COVID-19 telah ditetapkan Badan Kesehatan Dunia atau WHO sebagai penyakit pandemik atau penyakit yang persebarannya sudah ke berbagai negara. Namun demikian, belum semua masyarakat di Indonesia mengetahui pasti gejala-gejala saat tubuh mulai terinfeksi virus corona. Dokter spesialis penyakit dalam Germetsing menjelaskan bahwa untuk mengetahui apakah manusia positif terjangkit virus corona diperlukan sejumlah rangkaian tes. Namun demikian, penyakit ini memiliki gejala awal yang mirip seperti penyakit influenza atau penyakit yang sudah dipahami masyarakat, antara lain demam, sakit tenggorokan dan batuk yang akan reda selama 5 atau 6 hari. Sementara pada COVID-19, gejala akan berlanjut hingga lebih dari 10 hari dan diikuti dengan gejala lain. Gejala penyakit mirip dengan gejala influenza, ya. Itu ada periode-periode nanti berbagai gejala akan bermunculan, ya, bertahap. Gejala awal adalah sakit tenggorokan, ya, kira-kira 1 sampai hari ketiga, ya. Kemudian mulai hari keempat nanti baru mulai ada keluhan batuk, ya, badannya agak mulai sedikit hangat, ya. Kemudian bisa juga nanti disertai dengan keluhan diare, ya, kemudian sakit kepala, baru nanti tiap harinya akan berlanjut. Selain itu, Germet juga menjelaskan bahwa suhu tubuh manusia akan selalu lebih tinggi dari rentang suhu 36 hingga 37 derajat Celcius jika terinfeksi virus apapun termasuk corona. Dan gejala-gejala yang muncul di setiap tubuh yang terinfeksi virus corona pun bisa berbeda tergantung daya tahan atau imunitas tubuh manusia. Sehingga bagi masyarakat yang mengalami gejala-gejala tersebut sebaiknya mengambil langkah medis, terutama setelah melakukan kegiatan yang memiliki potensi sebaran virus corona. Itu harus diisolasikan, ya. Diisolasikan kalau keluhannya masih ringan bisa diisolasikan sendiri aja, isolasikan di rumah, ya. Artinya tidak berpergian kemanapun, ya, selama 14 hari. Ya. Namun apabila dalam jangkauan waktu 14 hari ini pasiennya demamnya makin tinggi, ya, ada keluhan sesak nafas, nah itu harus segera berobat atau mencari pertolongan ke rumah sakit terdekat. Germetsing juga menyarankan bahwa masyarakat harus menerapkan pola hidup sehat, seperti banyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta olahraga teratur, agar tubuh tidak mudah terinfeksi virus corona. Inessa Yuniza, Fikri Adin, Jakarta. Setelah kita melihat video tadi, kita bisa tahu bagaimana
menghindari atau melihat gejala-gejala virus corona. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana Islam menyikapi virus corona. Hal yang pertama harus kita lakukan yaitu berikhtiar, menghindarinya dengan menggunakan hukum sunnatullah. Nah, misalnya ketika kita akan makan ataupun kita akan minum, terlebih dahululah kita untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Dan ketika kita pulang dari pergian jauh, hendaknya kita juga mencuci tangan, karena kita tidak tahu kalau kita itu terkena virus corona atau tidak. Nah, maka dari itu kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, yang kedua, kita harus bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala setelah berikhtiar, dan kita bahkan harus percaya dan sungguh-sungguh pada pemerintah dalam usahanya untuk memerangi virus corona. Yang ketiga, kita jangan lupa bahwa Allah lah yang menciptakan virus corona ini, dan kita harus berdoa pada Allah semoga virus ini cepat dimusnahkan, dan semoga semua orang yang sudah terjangkit virus corona ini semoga cepat sembuh. Nah, di dalam firman-Nya juga dalam surat Al-Baqarah ayat 186 Allah berfirman, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Selain firman Allah, ada juga hadis yang menyebutkan bahwa tidak ada sesuatu pun yang lebih berpengaruh di sisi Allah selain doa. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Nah, dari hadis tersebut kita bisa mengetahui bahwa doalah yang paling berpengaruh pada Allah Subhanahu wa taala, dan maka dari itu kita harus juga berdoa pada Allah supaya Allah mengabulkan permintaan kita untuk memusnahkan virus corona ini di muka bumi. Selain cara Islam menyikapi virus corona, saya juga mempunyai satu kisah seorang nabi yang pada masanya terjadi wabah penyakit. Nah, nabi itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, penyakit itu adalah penyakit kusta yang menular dan belum ada obat untuk menyembuhkannya. Dan pada masa itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan seluruh umatnya untuk tidak mendekati orang yang sedang terkena kusta yang menular itu. Dan pada saat itu juga di kota Madinah situasinya sangat buruk dengan air yang sangat keruh, wabah penyakit yang sangat banyak. Dengan situasi tersebut, Nabi Muhammad SAW memerintahkan pada kaumnya untuk bersabar dan bertawakal pada Allah. Selain itu, Nabi Muhammad SAW pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkan umat-umatnya dari penyakit-penyakit tersebut. Dan alhamdulillah Allah pun menjawab. Beberapa hari kemudian pun air di kota Madinah pun menjadi bersih, penyakit-penyakit pun hilang, dan umat manusia ataupun umat Nabi Muhammad SAW pun bisa hidup dengan normal lagi. Nah, sekian cerita dari saya, dan selesai sudah video yang saya buat. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.